Nggak jujur ya, mengada-ngada atau perlu? Karena kita tahu korupsi itu sudah mulai dari niatnya. Dan saya sangat setuju dengan ketegasan instruksi dari Bapak Presiden Prabowo terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia, dan hal tersebut ternyata sudah diimplementasikan secara langsung oleh Bapak Menteri Marwarar yang memang secara terang benderang melarang para pegawainya korupsi dan kemudian melakukan sidak secara berkala. Tentunya ini sangat efektif untuk dilakukan untuk upaya pencegahan korupsi, karena beliau mengatakan bahwa korupsi itu berawal dari niat, kemudian ada kesempatan, dan tentunya langsung saja dieksekusi. Namun tentunya tindakan-tindakan semacam itu hanya menguntungkan satu pihak saja, dan sangat-sangat merugikan negara. Tidak terhitung rasanya kerugian negara yang habis disikat oleh para koruptor, namun tentunya kita pun punya waktu untuk memberantas itu semua. Apalagi kita memiliki mimpi Indonesia menjadi negara maju, tentu saja kita harus menghilangkan budaya korupsi dari Indonesia. Tentu saja kita semua berharap bahwa ketegasan Kabinet Merah Putih ini bisa memberantas kasus korupsi yang membuat kita sebagai masyarakat biasa sangat geram, rakyat sipil geram melihat berita-berita yang beredar berseliweran di mana-mana bahwa kasus korupsi terus membengkak. Tentunya ini adalah sebuah ironi di mana kesejahteraan rakyatnya belum merata, namun kasus korupsinya di mana-mana. Tentu saja ini PR yang sangat berat bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Jujur ya teman-teman ya, saya mau tanya. Cara kerja saya yang detail ini, cross-check, terbiasa nggak di sini sebelumnya? Jujur. Terbiasa apa tidak? Jujur, terbiasa apa tidak? Oke. Menurut teman-teman, yang saya lakukan ini mengada-ngada atau perlu? Nggak, jujur ya, mengada-ngada atau perlu? Karena kita tahu korupsi itu sudah mulai dari niatnya, dari rencananya. Mulai dari rencananya, dari niatnya, sudah ada. Nah, makanya saya mau diperiksa. Ini rencana kita ini udah benar belum? Selama saya menjadi menteri di sini, saya mau semua kegiatan itu approval BPKP sebelum kegiatan. Pak, orang review ujungnya kan yes or no. Ini sudah benar apa tidak gitu. Jadi yang Bapak lakukan selama ini sudah direview sebelumnya oleh BPKP. Yang kemudian ada bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesudah direview oleh BPKP dinyatakan ini sudah benar dalam aspek perencanaan, harga dan sebagainya. Sudah begitu? Hati-hati bicara ya Pak ya. Benar, yakin sudah begitu? Saya tidak akan pernah mau dan menyuruh melanggar aturan. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan berkali-kali kalau ada aturan yang buat kepentingan nasional negara perlu kita rubah, dia siap untuk merubahnya. Tadi berbicara dengan Pak Wapres, saya rasa cukup lama. Saya berbicara berdua 1 jam 10 menit, mungkin 1 jam 15 menit berempat ya, dengan Pak Wamen, Pak Dirjen, dan Pak Rio ya. Saya pikir diskusinya produktif, dan saya minta ditindaklanjutin, khususnya Pak Rio. Tolong Pak Rio memikirkan pola-pola pembiayaan dari yang ada. Ya, dan rekomendasikan yang paling efektif. Ukuran kita 3 aja, 4 ya, yang legalitasnya benar, 2 itu adil dan bermanfaat bagi negara, 3 bagi rakyat atau konsumen, ya, 4 bagi kalangan dunia usaha. Ya, kalau melibatkan pengusaha. Selalu kebijakan kita itu legalitas nomor 1. Apapun yang kita kerjakan legalitas nomor 1 dan di depan. Ya, jangan di tengah, jangan di belakang. Ingat ya, legalitas nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 2, apa manfaatnya bagi negara, apa manfaatnya bagi rakyat, apa manfaatnya baru kalangan dunia usaha atau pengusaha. Jadi tolong ukuran skala prioritas kita kerja jelas. Saya nggak usah basa-basi, kita semua sesuai aturan. Kalau aturannya tidak memadai, kita usulkan. Kita argumentasi, kita usulkan aturan ini begini. Usul kami begini lebih baik, ya begini lebih benar, begini lebih menguntungkan negara, rakyat, dan juga kepada dunia usaha. Gitu ya, jangan ragu-ragu ya, saya tidak akan pernah mau dan menyuruh melanggar aturan.
Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan berkali-kali, kalau ada aturan yang buat kepentingan nasional negara perlu kita rubah, dia siap untuk merubahnya. Jadi tolong dipahami betul arahan saya ini. Kemudian tadi dengan Presiden, langsung saja poinnya, kita akan ada rapat terbatas ya untuk masalah perumahan ini. Pasti nanti diundang Pak Jaksa Agung, kemudian juga saya minta Pak Kapolri diundang, kemudian pertemuan dengan ini juga dihadiri Menteri Keuangan dan 2 dirjen, saya minta tadi saya sampaikan, Dirjen Kekayaan Negara dan kemudian Dirjen Pajak. Nah, tolong kita rapat sekali ya, tolong teman-teman Pak Dirjen, apa saran dan yang kita minta dalam kerangka misi-misi untuk mencapai 3 juta rumah ini, dan supaya misalnya ada insentif perpajakan sehingga harganya buat rakyat akan lebih murah. Kemudian buat Pak Jaksa Agung, apa yang mau kita sampaikan supaya dipersiapkan, jadi jangan mikirnya pas rapat. Sebelum rapat kita sudah siapkan pertanyaan, gitu ya Pak ya. Nah ini kalau bisa sebelum Presiden berangkat tanggal 7 tanggal 8, bagus. Nah kita siap aja sebagai anak buah, ya kita siap aja dipanggil. Jadi jangan nanti kita pas dipanggil tidak siap. Jadi kita harus siap itu kapanpun itu dipanggil. Kemudian besok jadwal kita, saya minta Pak Wamen harus ikut jam 2 dan jam 4. Jam 2 kita ketemu BPKP. Kayak kemarin itu kan rapat ya dengan DPR. Kita minta misalnya kepada DPR kan minta bagus satuan 3 kan. Nah jadi saya oke kan, Menteri yang pertama bilang oke, siapa kita kan. Nah ditambah lagi rapatnya harus terbuka, pembahasannya terbuka, ya begitu. Jadi kita terbuka benar. Nah saya mau ini benar-benar terbuka, karena saya percaya banget itu bangsa yang bersih itu dari korupsi. Itu bahkan dari perencanaannya pun, kalau yang korupsi itu udah dikorupsi, kalau udah ada niat jahat, makanya ada mensrea, udah niat jahat untuk mengatur-ngatur yang nggak benar. Nah, jadi pertanyaan saya, Bapak, supaya jelas saja ya, saya maunya sebelum kegiatan. Kenapa sebelum kegiatan? Jadi kita nggak salah dulu. Jelas ya Pak ya? Siapkan pertanyaan itu deh, karena udah paham sekarang ya. Bapak jabatannya direktur bidang. Nah, jadi kalau orang patuh itu Pak, kepatuhan intern, patuh itu sebelum berjalan dia sudah patuh Pak. Dia sudah paham semua Pak. Jadi sebelum kegiatan ya. Ini yang saya lakukan niat baik buat teman-teman apa tidak baik? Mengamankan teman-teman apa tidak? Kenapa? Ya, bagus. Jadi sebelum kegiatan kita kasih BPKP, kalau ini nggak benar, ada yang salah, bicara di depan.